Marni, SPD AUD MPD, Pengawas Taman Kanak-kanak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bontang. Di tahun 2025 ini, saya mendapatkan satuan dampingan Taman Kanak-kanak sebanyak 27 satuan pendidikan yang tersebar pada 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Bontang Utara, Kecamatan Bontang Selatan, dan juga Kecamatan Bontang Barat di 15 kelurahan. Dari 27 satuan pendidikan dampingan saya, 2 berstatus negeri dan 25 berstatus swasta. Bapak Ibu, pada kesempatan yang bahagia ini izinkan saya membagikan praktik baik pendampingan yang telah saya lakukan pada satuan dampingan saya di Kota Bontang. Praktik baik ini terkait penyelarasan visi misi dan tujuan pendidikan dalam pembelajaran mendalam. Praktik baik akan saya deskripsikan menggunakan teknik STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Situasi, awal pendampingan saya dihadapkan pada realita yang kompleks dan beragam. Ditemukan tampak pada permukaan semua satuan dampingan saya berjumlah 27 satuan pendidikan memiliki visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan. Namun visi, misi, dan tujuan yang ada itu hanya sekedar formalitas saja atau bentuk dokumen kelengkapan administrasi saja, belum menggambarkan pembelajaran yang ada di dalamnya. Pada saat saya melakukan analisis dokumen, observasi lapangan, berdiskusi dengan kepala sekolah dan guru, saya menemukan beberapa catatan, di antaranya yaitu visi misi tujuan satuan pendidikan yang mereka miliki sebatas formalitas pelengkap administrasi saja, belum menggambarkan bagaimana satuan pendidikan mewujudkan atau memiliki impian harapan terkait peserta didik di masa datang. Yang kedua yaitu paradigma pemikiran yang belum bergeser, masih sulit menerima atau mengadaptasi perubahan pendidikan yang ada. Yang ketiga, keterputusan dari konteks lokal Bontang. Visi, misi, dan tujuan pendidikan mereka belum mengakomodir tempat-tempat wisata maupun kearifan lokal, budaya-budaya setempat, sumber daya alam di Kota Bontang belum dijadikan sebagai sumber belajar bagi mereka. Keempat yaitu pemahaman yang parsial terkait dengan perubahan yang ada sehingga membuat implementasi kegiatan pembelajaran masih terpusat pada guru. Dalam menjalankan pendampingan, saya mendapatkan tantangan, diantaranya satu, resistensi terhadap perubahan. Sebagian besar kepala sekolah dan guru berada pada zona nyaman. Ungkapan yang mengatakan dari dulu kami sudah begini. Orang tua wali murid tidak ada yang komplain dengan pembelajaran kami. Kami nggak pernah melakukan ini dan itu, Bu. Beberapa kepala sekolah dan guru senior bahkan merasa bahwasanya apa yang mereka lakukan sudah menjadi sistem yang sudah teruji oleh waktu. Yang kedua tantangannya yaitu keterbatasan kapasitas dan sumber daya, di mana para pendidik PAUD ini merupakan pembelajar sepanjang hayat sebenarnya, hanya saja tambahan-tambahan kegiatan atau tambahan-tambahan tanggung jawab seperti operator dapodik, bendahara dengan banyaknya administrasi yang menumpuk itu menyita waktu mereka untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya, terutama untuk mengedukasi diri terkait dengan perubahan atau tantangan di masa saat ini. Yang ketiga yaitu rendahnya pemahaman konseptual. Para guru, kepala sekolah masih memiliki kemampuan yang rendah dalam mendeskripsikan sebuah kebijakan maupun sebuah pembelajaran. Tantangan yang keempat yaitu heterogenitas satuan pendidikan. Yang saya dampingi 27 itu ada yang berstatus negeri, ada yang berstatus swasta, ada yang berada di tengah kota lokasinya, dan ada juga yang di pinggir kota, ada yang di daratan, ada yang di tepi perairan, ada yang berada di naungan yayasan yang kompeten dan juga memiliki daya pemikiran atau daya jual tinggi,
dan ada yang di bawah naungan yayasan namun seperti tidak ada yayasannya, jadi hanya nama saja. Untuk menjawab tantangan yang ada, saya merancang program pendampingan dengan judul programnya adalah Akselerasi, Aksi Selaras Visi Misi dan Tujuan TK di Kota Bontang. Adapun tahapan aksi yang saya lakukan, yang pertama yaitu diagnosa dan pemetaan kebutuhan. Melalui aksi ini, saya berusaha memahami satuan pendidikan, bukan menghakimi. Saya menggunakan mata untuk melihat keadaan, saya menggunakan telinga untuk mendengar apa yang ada di sekitar satuan pendidikan, dan juga saya menggunakan mulut untuk mengajukan pertanyaan pemantik. Saya mengumpulkan dokumen visi, misi, dan tujuan pendidikan dari 27 satuan dampingan, menganalisisnya. Saya juga melakukan dialog dengan kepala sekolah dan guru untuk memotret apa yang sudah baik dan apa yang perlu ditingkatkan di satuan tersebut. Yang kedua, aksi saya yaitu membangun pemahaman dan visi bersama. Setelah saya memiliki pemetaan atau peta dari setiap satuan pendampingan saya itu berada di level mana, maka tahap selanjutnya yaitu penyamaan persepsi dan membangun komitmen bersama untuk terus meningkatkan kompetensi, pengetahuan, pemahaman guna untuk mengedukasi diri. Saya bekerja sama dengan IGTKI Kota Bontang membuat sebuah pelatihan terkait dengan pembelajaran mendalam yang saat ini sedang gencar digaungkan oleh Kemendikdasmen. Di situ saya berperan sebagai narasumber, berkolaborasi dengan fasilitator daerah untuk kepala sekolah. Aksi yang ketiga adalah pendampingan terfokus dan terdiferensiasi. Ini merupakan jantung dari program akselerasi. Setelah saya memiliki pemetaan satuan pendidikan sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait dengan penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dengan pembelajaran mendalam, khususnya 8 profil lulusan, maka selanjutnya saya akan melakukan pendampingan. Ada 3 kategori pendampingan. Untuk level perintis, saya mendampingi satuan pendidikan di level ini dengan pendekatan training dan mentoring melalui kombel-kombel baik antar satuan maupun dalam satuan. Saya memfasilitasi teman-teman untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan dari nol. Selanjutnya untuk level sedang, saya melakukan pendekatan pendampingannya menggunakan coaching dan facilitating. Sedangkan untuk level mandiri, saya melakukan pendampingannya menggunakan pendekatan coaching dan lebih pada consulting. Proses pendampingan kurang lebih 6 bulan ini telah memberikan hasil dan juga pengalaman nyata bagi saya, diantaranya yaitu yang pertama penyelarasan dokumen. Di akhir program 20 atau 74% dari satuan dan 27 satuan dampingan saya telah memiliki visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang selaras dengan pembelajaran mendalam. Selanjutnya yaitu perubahan praktik pembelajaran. Setelah program ini pembelajaran di kelas terjadi lebih berkesadaran, bermakna, dan juga menggembirakan. Guru-guru memberikan sumber belajar yang kontekstual dan juga beragam untuk anak-anak, sehingga anak-anak dapat membangun pengetahuan pengalamannya sendiri sesuai dengan minat, keinginan, kompetensi, kemampuan dasar, dan juga kontekstual dalam kehidupan. Yang ketiga yaitu kekuatan diferensiasi. Dalam praktik pendampingan yang telah saya lakukan, saya sadar bahwasanya tidak ada satu obat yang bisa mengobati semua permasalahan. Maka diferensiasi pendampingan, banyak solusi, ragam cara perlu saya gunakan untuk memberikan fasilitas pendampingan yang lebih optimal terhadap satuan dampingan saya. Selanjutnya yaitu peran sebagai fasilitator bukan eksekutor. Transformasi sejatinya terjadi dalam diri sendiri, bukan dari faktor luar.
jawaban terbaik sering sudah ada dalam diri para kepala sekolah dan juga pendidik. Peran saya sebagai pengawas sekolah hanya memberikan ruang yang nyaman, juga memberikan pertanyaan yang tepat, dan memfasilitasi proses agar mereka dapat menemukan jawabannya sendiri. Pergeseran dari memberitahu menjadi bertanya merupakan pembelajaran personal terbesar yang saya dapatkan. Aksi penyelarasan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan ini telah memberikan pengalaman nyata kepada saya bahwasanya pergerakan dari dasar yang fundamental, yaitu mengarah pada kejelasan arah dan tujuan, mampu melepaskan potensi dan kreativitas para pendidik untuk dapat melayani peserta didiknya dengan lebih baik lagi. Dari visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan yang telah diselaraskan dengan pembelajaran mendalam, yaitu 8 dimensi profil lulusan dan juga prinsip pembelajaran mendalam berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, maka kepala sekolah dan pendidik mampu menginisiasi berbagai program kegiatan yang berpusat pada anak sesuai dengan minat, lebih kontekstual, lebih beragam lagi, sehingga visi, misi, dan tujuan tersebut hidup dalam keseharian pembelajaran anak-anak. Harapan saya, dengan keadaan atau situasi yang seperti itu terus meningkat keadaannya sehingga PAUD bermutu untuk semua dapat diwujudkan. Demikianlah praktik baik yang bisa saya bagikan untuk Bapak Ibu semuanya dalam rangka Hari Guru Nasional 2025. GTK hebat, Indonesia kuat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.